lagi bersama aku Dini Ariani, dan di video kali ini aku akan mewawancarai salah satu narasumber nih teman-teman yang sangat spesial, dan beliau juga memiliki banyak prestasi, terus memiliki pengalaman yang luas, illustrasi juga yang luas, dan tentunya narasumber kali ini masih mahasiswa nih teman-teman. Nah langsung saja mungkin ya. Aku sekarang udah dibersamai oleh Kak Intan Latifah Ratmojo. Selamat pagi Kak Intan. Halo, selamat pagi Kak. Ini ya? Iya. Oke. Kabarnya gimana nih Kak? Alhamdulillah baik. Kak Dini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah tentunya mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu nih Kak, Kak Intan tuh sekarang tuh kesibukannya apa, dan mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Terima kasih ya udah nonton podcast ini. Aku senang banget karena bisa berkesempatan diwawancarai oleh Mbak Dini. Dan di sini saya izin memperkenalkan diri seperti yang tadi sudah disebutkan. Nama saya Intan Latifah Ratmojo, biasa dipanggil Intan. Untuk kesibukan saya saat ini yang pasti yang pertama saya masih mahasiswa di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Kemudian untuk kesibukan saya selain kuliah, saya melakukan berbagai kegiatan di luar itu. Di antaranya saya juga menjadi news anchor di ADTV Yogyakarta, kemudian juga menjadi seorang influencer juga, terus juga aktif main sosmed juga, YouTube juga, dan lain sebagainya. Terus belakangan ini juga paling sibuk memang sedang mempersiapkan untuk semester akhir ya, menyiapkan KKN, praktek mengajar, kemudian juga ada persiapan lomba juga, seperti itu. Kurang lebih itu ya kesibukannya. Oke, nah teman-teman lengkap sekali ya, ternyata Kak Intan ini selain cantik, karismatik, independen lagi, dan banyak banget ya pengalaman-pengalaman dari seorang Kak Intan Latifah Ratmojo gitu ya. Mungkin ya, kenapa sih Kak istilahnya jadi influencer, terus jadi ini juga di IGTV dan sebagainya, itu masih banyak juga, dan mungkin salah satunya kan juga adalah duta budaya di juga nih teman-teman. Jadi itu mungkin yang menjadi sorotan juga nih untuk teman-teman di rumah. Dan mengapa sih Kak dirasa oleh Kak Intan sendiri untuk masih perlu nih untuk kuliah atau pendidikan ini? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, karena hampir banyak orang sekarang itu kurang peduli dengan pendidikan ya, apalagi kalau udah kenal uang. Ya. Pernah dengar istilah orang kalau udah kenal uang udah nggak harus sekolah gitu ya? Benar. Iya. Padahal kalau dari aku pribadi yang selalu jadi prinsip aku adalah ketika aku datang ke Jogja itu memang tujuan awal aku adalah berkuliah. Apapun alasannya, kuliah adalah prioritas aku. Aku udah beberapa kali nolak pekerjaan karena aku memilih untuk kuliah, ya kayak gitu Kak Dini. Jadi mungkin ini bisa jadi sedikit sharing buat teman-teman semua yang ada di rumah yang nonton podcast ini, bahwa pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu bukan berarti kita hanya mendapatkan ilmu secara formal saja, tetapi dalam pendidikan yang lebih tinggi kalian akan mendapatkan banyak sekali pengalaman hidup yang akan membentuk karakter kalian semua yang akan terjun ke dalam masyarakat gitu. Jadi pendidikan itu akan berubah mindset, berubah pola pikir dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomongin soal pendidikan itu penting, sangat penting, dan jika dibandingkan dengan penghasilan uang sekarang, saya rasa tetap itu di nomor 2 kan sih untuk penghasilan, tetap yang pertama kuliah. Karena yang perlu teman-teman tahu juga, mungkin kuliah ini kita juga di dalamnya juga bukan hanya secara kertasnya gitu. Betul. Ada yang lebih daripada itu, komunitas mungkin ya Kak, jadi seperti itu. Dan selain itu juga mungkin Kakak di kuliah ini mungkin ikut organisasi juga ataupun Kalau organisasi sejauh ini yang pertama dulu pernah di Hima juga ya. Kemarin baru debis belum lama ini menjadi ketua Hima PBSI media tahun 2023. Terus selanjutnya untuk organisasi yang lain pernah ikut UKM juga, yaitu UKM Unsrat juga pernah. Terus juga untuk UKM lain mungkin pernah mengikuti perlombaan-perlombaan saja sih, kayak perlombaan voice over, terus juga perlombaan news anchor dan sebagainya. Untuk komunitas yang saat ini mungkin saya ikuti ya, ada Duta Budaya itu kan suatu komunitas budaya organisasi yang kemarin juga sudah debis juga, tapi memang untuk jabatan masih tetap kalau ada yang dibutuhkan untuk bertugas tetap masih berangkat kayak gitu. Terus kalau pengalaman lain pernah jadi tim inspirator nasional juga. Ini tuh kayak bikin sebuah video-video edukatif ya buat seluruh seluruh anak-anak SMA SMK untuk bisa melanjutkan ke PTN yang mereka inginkan kayak gitu. Nah, aku salah satu konten kreatornya untuk membuat video-video ini. Jadi ya
menurut aku udah merasa cukup untuk bisa berkecimpung di dunia organisasi dan aku sudah mendapatkan ilmunya dari situ. Ya, ternyata Kak Ina tuh bener-bener sangat perfeksionis ya. Dan kemarin aku sempat tahu juga bahwa Kak Ina tuh salah satu mahasiswa yang berprestasi nih di fakultasnya sendiri gitu. Yeah. Mungkin bisa dibagi salah satu gitu. Oke, itu sebenarnya karena waktu itu ada seleksi di tingkat fakultas itu dari semua anak yang punya prestasi itu di record atau dilihat dari Presma. Ya, jadi di dalam UNY ini kan ada sistem Presma. Presma itu kan untuk mengunggah prestasi-prestasi yang mahasiswa dapatkan seperti itu. Nah, untuk Fakultas Bahasa Seni dan Budaya itu anak-anak yang berprestasi mengunggah prestasinya ada di sana. Terus akhirnya dikumpulkan jadi satu, terus dipilih berapa besar ya? Ada 5 ya. Dipilih 5 besar yang paling banyak prestasinya. Nah, di situ salah satunya adalah aku. Nah, terus dari 5 itu kami apa lagi ya, dibekali lagi untuk bisa lanjut ke UNIF ya. Nah, pada saat itu kami diminta untuk membuat sebuah mini project, kira-kira apa sih yang ingin kamu buat ketika kamu menjadi mapres nanti kayak gitu. Terus juga bahasa Inggrisnya juga ada wawancara bahasa Inggris, terus bikin artikel ilmiah gitu. Nah, terus akhirnya setelah seleksi itu wawancara, bikin artikel ilmiah, kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan presentasinya, kemampuan public speaking-nya semua dinilai dan prestasinya semua juga dinilai. Setelah itu diakumulasikan dan aku mendapat peringkat 2 di fakultas kayak gitu. Jadi dilatih sebagai mahasiswa prestasi. Jadi 5 orang itu adalah mapresnya fakultas kayak gitu. Wih, hebat ya, aku sampai gak puas sih. Dan mungkin di dalam itu tuh dalam prosesnya itu mungkin ada gak sih Kak, tantangan ataupun mungkin menjadi hambatan apa untuk menjadi salah satu mahasiswa prestasi? Mungkin kalau misalnya hambatan atau tantangan salah satunya bahasa Inggris juga ya. Karena kemampuan bahasa Inggris itu memang harus dibiasakan. Sama halnya kayak kita berbicara bahasa Indonesia, mungkin karena ini basic kita ya, jadi kita sudah terbiasa gitu ya. Tapi kalau mau bahasa Inggris itu memang perlu latihan. Jadi waktu itu sebelum wawancara aku juga banyak latihan, cara menjawab seperti apa, mengucapkan bahasa Inggris yang benar itu kayak gimana, kayak gitu. Terus selain itu juga karena kita bikin karya ilmiah yang benar-benar paten ilmiah, otomatis di situ kita harus memperhatikan semua aturan penulisan ilmiah. Entah itu kita memperhatikan EYD-nya atau mungkin kita memperhatikan tata letaknya dan lain sebagainya gitu, kalimatnya sangat diperhatikan lah gitu. Nah, itu juga menjadi apa ya, tantangan buat aku buat bisa nyelesain itu sih kemarin. Jadi yang memang menurut aku agak berat ada di situ sih, karya ilmiah terutama karena aku emang basicnya kurang suka nulis ya, lebih suka ngomong sebenarnya. Iya, ya. Nah, itu makanya agak berat di situ sih kemarin menulis karya ilmiah. Tapi alhamdulillah bisa, hanya bentuk biasa aja. Sendiri tapi kayak Iya. Oke, jadi mungkin aku juga sedikit menyoroti di bagian ini suka ini karena sangat penting banget. Aku juga salah satunya sering banget di posisi ini. Bagaimana sih Kak memanajemen waktu yang baik agar semua yang kita lakukan itu balance gitu Kak. Oke, kalau dari aku pribadi tuh prinsipku ya, aku tuh nggak mau kita tuh cuma kuliah, ya udah kuliah aja, tapi kita nggak dapat pengalaman lain gitu ya. Nah, akhirnya aku memilih untuk bisa gabung organisasi, bisa ikut perlombaan. Yang pasti aku selalu berpikir ke depan, apa sih yang bermanfaat setidaknya buat aku nanti di masa depan, entah untuk cerita anak-anakku nanti, entah untuk nanti untuk menjadi seorang motivator atau seperti apa gitu ya, untuk pekerjaan juga. Kan biasanya kalau pekerjaan juga ditanyain ya, portfolio seperti apa gitu. Nah, tips dari aku untuk manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita bisa mengatur skala prioritas. Itu sih yang paling penting. Jadi tahap awal yang bisa teman-teman lakukan gitu ya, itu sharing aja dari aku ya. Jadi pertama kali itu aku nyoba buat bikin kayak di sticky note gitu, aku tulisin kayak hari ini tuh aku mau ngapain aja gitu. Kadang kalau misalnya nggak sempat tulis di sticky note, aku tuh nulis di HP. Jadi HP itu kan ada note-nya juga gitu ya. Kita tulisin aja kayak hari ini kita mau ngapain aja nih, di checklist kalau udah gitu. Sampai akhirnya terbiasa hal itu terulang-ulang. Dan sebenarnya kalau ngomongin aku sempat lari-lari sih Kak Nia. Pernah ya waktu itu kuliah sampai jam 12 itu baru selesai dan jam 1 aku sudah di Kaliurang atas karena aku harus MC gitu ya. Jadi aku benar-benar lari-lari dan gitu aku make up aja di jalan, ganti baju di berhenti di pom bensin, aku ganti baju gitu. Jadi bagaimana cara kita manajemen waktu emang benar-benar bagaimana kita mengatur skala prioritas. Dan ini satu lagi,
jangan bergantung sama teman. Itu yang bikin jadi lama. Misalnya kayak kita udah siap-siap nih mau nyiapin plan B gitu ya, tapi ternyata teman kita kayak ayo kita makan dulu apa, terus kita nggak enakan nih kayak oh ya udah makan dulu, akhirnya waktunya ngulur panjang gitu ya. Baiknya jadi orang jangan nggak enakan gitu. Yang paling penting kalian harus bisa menempatkan diri kayak kapan bisa bersosialisasi, kapan juga memang itu tuh prioritas kamu tuh beda gitu. Kamu harus mengutamakan yang berhubungan sama eksternal dulu. Kalau sama klien, kalian di job jadi MC, kliennya kecewa kamu datangin teman kan malu juga kan. Iya kayak gitu. Berarti tips dari manajemen waktu menurut Kak Intan tuh skala prioritas itu pertama. Iya betul. Nah selanjutnya ini apa sih yang memotivasi kakak nih untuk bisa menghadapi proses-proses ini gitu sampai ya di titik ini gitu. Apa ya? Tapi memang benar sih Kak Juni ya. Setiap orang tuh harus punya motivasi untuk bisa meraih sesuatu gitu ya. Kalau motivasi dari aku tuh, aku ngerasa aku pengen jadi sosok ibu gitu ya, yang baik buat anak-anak besok. Mungkin ini terdengar agak gimana ya, agak aneh mungkin ya, karena mungkin sekarang aku belum menikah ya, masih kuliah gitu ya. Cuma emang aku selalu berpikir bahwa aku pengen melahirkan generasi yang dia itu banyak belajar dari aku, makanya aku harus punya banyak pengalaman untuk itu gitu. Dan itu aku dapatkan dari aku berkuliah, mengikuti berbagai aktivitas dan lain sebagainya. Apalagi kita besok menjadi seorang guru ya, penting banget menjadi seorang guru itu harus menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, bisa memotivasi siswanya kayak gitu. Nah semua itu didapatkan dalam fase-fase mencari ilmu ya, di dalam perkuliahan. Itu sih motivasinya. Sebelumnya ada tips dalam manajemen waktu. Mungkin sekarang tips buat teman-teman di rumah juga yang mungkin mahasiswa ataupun masih siswa gitu, untuk dia bisa menerobos jalur prestasi ataupun apa gitu. Nah ini mungkin ada tips atau triknya juga nih kan. Gimana sih caranya kalau misalkan aku tuh mau effort banget nih buat akan ambil prestasi, terus nggak cuman apa sih cari kertas aja gitu, nanti bisa ada maksudnya seperti itu. Oke. Banyak banget ya Kak, jadi orang tuh yang kadang gini, aku tuh sebenarnya pengen berprestasi tapi aku tuh nggak tahu potensiku tuh apa gitu ya, iya nggak sih? Nah itu sebenarnya gimana cara kita itu bisa mencoba aja sih begini. Banyak orang yang takut buat mencoba hal baru atau keluar dari zona nyamannya sampai akhirnya dia nggak bisa mengukur sebenarnya kemampuan dia itu ada di mana. Ya sedikit contoh, ini pengalaman dari aku pribadi. Jadi waktu itu aku pengen jadi news anchor ya, jadi pembawa berita, karena waktu kecil kita sering ya nonton berita gitu sama orang tua ya, kayak terinspirasi, wah pengen nih jadi pembawa berita gitu. Nah terus aku belum ada pengalaman sama sekali tuh untuk jadi pembawa berita. Terus ada lomba, aku ikutin aja, udah modalnya nekat waktu itu, nekat aja ikut, ternyata dapet juara 1. Nah setelah dapet juara 1, terus akhirnya ditarik nih sama TV buat jadi news anchor. Nah kita nggak tahu kan jalan mana yang harus kita tempuh biar ada di titik itu gitu. Jadi jangan takut buat mencoba ya, buat semuanya, buat keluar dari zona nyaman kalian, biar kalian tahu sebenarnya potensi kalian tuh ada di mana. Andai kata kok di news anchor ini kok ternyata nggak juara 1 misalnya, oh berarti bukan di sini potensinya, coba beralih ke bidang lain gitu. Oh ternyata bisa dapet ini, oh berarti kamu memang terakui bahwa bakat kamu itu, tinggal dikembangkan, dikelola dibiasakan. Berarti banyak sekali ya teman-teman jalan menuju lomba ya. Iya betul. Dan aku juga ini sedikit ini ya Kak. Mungkin setelah ini ya Kak, setelah ini, tapi kan ini Kakak juga masih semester berapa berarti? 6. Semester 6. Nah, tapi tahapan-tahapan menuju ke semester akhir dan nantinya lulus tuh cepat ya Kak. Jadi apa sih Kak rencana Kakak setelah ini gitu? Dan mungkin nanti juga setelah lulus tuh apakah mau lanjut langsung atau gimana gitu? Oke, menarik ya pertanyaannya ya. Kadang orang kalau ditanyain masa depan tuh kayak wah ngalir aja dulu gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak boleh ngalir-ngalir aja sih, kita harus tetap punya planning. Jadi untuk plan aku ke depannya ini, aku tetap harus fokus buat notasi pendidikan. Di sini kan udah mulai di semester 6 ini udah mulai nyusun proposal ya. Jadi udah nyusun proposal, sebentar lagi dibagi dosen pembimbing. Di situ kami sudah akan fokus untuk memulai menyusun skripsi. Kemudian juga nanti ada KKN dan PK gitu ya. Jadi semester depan udah bebas teori, sudah ada teori ya, punya KKN dan PK. Terus setelah itu, setelah tuntas dari atau lulus dari program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia S1, rencananya itu pengen lanjut S2. Tapi kalau lanjut S2 ini, aku pengennya nggak mau ditunda,
terus juga beasiswa insya Allah. Kalau misalnya nggak beasiswa kayaknya berat ya, kita harus tetap kejar beasiswa itu gitu. Dan kalau misalnya rezekinya belum di situ juga tidak apa-apa, nanti mungkin bisa PPG terus nanti menjadi seorang guru, atau bisa nanti aku bisa menyelami dunia entertain yang saat ini sampai saat ini masih saya selami kayak gitu sih. Oke, ini aku nggak bosan banget jaga sama kayak tadi, karena bener-bener beliau tuh kayak patut banget untuk jadi role model ataupun motivator gitu, dan itu pun sama aku sendiri. Ada nih. Semoga aku bisa ya teman-teman buat ini, dan juga teman-teman juga sih di rumah bersemoga sih ya. Dan mungkin sekarang sudah sih Kak, jadi kayak mungkin ada yang pesan yang kakak mungkin ke teman-teman gitu. Oke, mungkin pesannya buat teman-teman semuanya, khususnya para generasi muda, semangat aja untuk selalu mengejar cita-cita kalian. Harus keluar dari zona nyaman biar kalian tahu tolak ukur kalian itu sejauh apa, dan kalian jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena di situ adalah peluang kalian untuk bisa maju gitu. Jadi semangat dan jaga kesehatan selalu, karena semuanya nggak bisa dilakukan kalau nggak sehat. Ya benar. Ya, sehat nomor satu. Dan itu ya teman-teman, jadi kita ya intinya tuh dapat bisa memetik ya dari kisahnya Kak Ina tuh, bahwa ya kita juga bisa gitu, walaupun kita perempuan ya nah, jadi mungkin udah ada kesetaraan gender lah istilahnya, udah bukan lagi perempuan tuh apa sih gitu, Laki-laki lagi ya. udah nggak zaman lah kayak gitu. Dan semoga nih kita doain ya teman-teman Kak Intan dapat beasiswa dan terus lulus dengan IPK yang terbaik. Dan terkalir nih musiknya terkalir terus pokoknya gitu ya. Nah, oke teman-teman, itu saja sesi podcast kali ini. Aku Dini dibersamai dengan narasumber aku nih, Kak Intan Latifah Nonatojo. Izin undur diri dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang teman-teman.